Allah. Marwah sama juga dengan keturunan. InsyaAllah, oleh karena saya berdoa dan saya agak bimbang-bimbang sedikit takut tak sampai ke sarang. Jadi nanti kalau timbul yang kelima itu saya bilang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut umat Islam ini telah memberikan satu panduan jelas di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam ini menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, jawab dan penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat ini Tuhan mengatakan memberi kehidupan kepada kita. Ini berarti seandainya kita meninggalkan akidah ini, maka seolah-olah kita sudah mati. Sebagaimana kaitan ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-An'am ayat 120. Yang maksudnya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikian kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Kita melihat ayat yang pertama dari surah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kehidupan ini akan senantiasa baik apabila semakin lama semakin kuat pegangan dan akidah kita terhadap Islam ini. Oleh karena itu wajib kita menjaga akidah kita, sebagaimana wajib kita menjaga rukun yang 4 yang saya sebutkan. Yang kedua, barangkali ayat ini sama sekali tidak membenarkan untuk kita melihat perkara mungkar, apatah lagi gejala mungkar yang kita hadapi hari ini. Gejala mungkar yang tidak ada padanya Abu Bakar, di mana Sayyidina Abu Bakar hanya orang-orang yang sudah beriman, yang menafikan kewajiban zakat saja. Abu Bakar yang kita maklum seorang yang lemah lembut, tetapi mesti bertegas untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban berzakat. Ini ada kaitan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan sama sekali maksiat ataupun gejala murtad riddah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hindarilah, takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala fitnah yang datang kepada kita kena takut. Gejala murtad yang datang, yang berdepan dengan kita kena takut. Kerana apa? Kerana amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu hendaklah takut kepada fitnahku, balaku, kerana sesungguhnya balaku tidak menimpa orang-orang yang baik saja. Orang yang baik pun kena sama.
la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kaitan ini apa yang disebut oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha apabila Zainab bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah wahai Rasulullah kami akan binasa sedangkan ramai di kalangan kami orang-orang soleh, ulama-ulama pun ramai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, tetap kamu akan kena apabila berleluasanya kerosakan dan keburukan. Juga Allah Subhanahu wa taala meminta kita menjaga hati, kerana hati merupakan sebagai perubah kepada keadaan seseorang. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang merubah hati, tetapkan hatiku atas landasan agama. Ditanya, wahai Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu, dan apa yang engkau bawa, apalagi yang engkau mau ya Rasulullah? Apa yang engkau bawa tentang Islam ini kami sudah terima, apalagi yang engkau mau? Maka Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya hati berada di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menukar. Maka atas jalan itulah kita mestilah bertanggung jawab memperkuatkan iman kita, akidah kita yang senantiasa turun naik. Barangkali yang kedua, kita mestilah bukan setakat menjaga akidah kita, tetapi kita mestilah melaksanakan tanggung jawab yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tanqudanna ural Islam awwatan awwatan, awwal as-salat wa akhiruha qiblah. Simpulan Islam ini akan terongkai satu demi satu, kata Nabi. Simpulan pertama akan terongkai ialah sembahyang, dan yang kedua ialah hukum. Kita tidak heran dan tidak menjadi suatu keaiban sekarang sembahyang sudah lalai dilaksanakan oleh umat Islam. Maka hari ini bagaimana kedudukan hukum terhadap orang-orang yang murtad di hadapan kita itu, insyaAllah sama-sama kita akan bincangkan demi maslahat umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketegasan yang disarankan oleh berbahagia sekarang yang tetap perlu umat Islam menjaga akidah sebagai benteng yang paling ampuh untuk menahan perempuan gejala pemurtadan dan seumpamanya. Tuan hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut wala yazaluna yuqatiluna hatta yutukum an dinihim man istata'u. Mereka itu orang-orang kafir, mereka tidak akan berhenti daripada memerangi kamu dan mengeluarkan kamu dari Islam